aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wanted any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you, forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sedikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tentang
rasakan, Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan yang kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena kita masih memiliki kesempatan memuji dan menyembah Dia. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa teduh secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada undangan Allah Tritunggal yang menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah kita masuk di dalam penyembahan kepadanya dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita yang dibuka. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berfokus kepada Allah di dalam ibadah pada hari ini. Sebab Dia sungguh baik dan teramat baik. Itulah alasan kita untuk memegahkan Allah kita dalam hidup kita. Aku kagum di hadapannya, Yesus orang Nazaret, dan kagum Dia mengasihiku yang berdosa dan cemar. Dosa dan sedihku ditanggung, dijadikan miliknya, dan tanggung beban di Golgota, sendiri Dia memikul. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran
Dia cintaku selamanya. Dosa dan sedihku ditanggung, dijadikan miliknya. Dia tanggung beban di Golgota. Sendiri dia memikul. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah Dia cintaku selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah Dia cintaku selamanya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sungguh heran dan ajaib perbuatan Tuhan. Dia yang mau menanggung seluruh beban dosa kita di atas kayu salib. Bapak Ibu, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah. Marilah kita mengambil waktu sejenak. Sungguh heran dan ajaiblah ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah Dia cintaku selamanya. Dia cintaku selamanya. Tuhan, sungguh heran dan ajaib perbuatan-Mu dalam setiap hidup kami. Kau mau menanggung beban dosa kami di atas kayu salib, Tuhan. Kau yang mengampuni setiap dosa kami. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur atas pengorbanan Allah. Kaulah cinta kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menerima petunjuk hidup baru dari Mazmur 103 ayatnya ke-8 hingga 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sungguh bersyukur atas itu, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, sukacita daripada Allah untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama menerima sukacita surga bagi setiap kita. Haleluya! Sama-sama kita pujikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dan lebih bersukacita kita terima sukacita surga. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, oh takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi kita bersorak, katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami senang menerima sukacita yang daripada sorga. Tuhan, kami mau mengambil waktu kami sejenak kembali untuk berfokus di dalam ibadah ini. Untuk kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Karena hanya satu yang kami tahu, Tuhan. Tiada kasih yang lebih dalam daripada Engkau. Tiada yang melebihimu. Hanya Engkaulah satu-satunya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah Engkau, bisa menghampiri tahta kasih karunia Bapa karena jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib untuk kami semua orang yang berdosa. Kami tahu kami diciptakan untuk memuliakan Engkau sekaligus untuk menikmati Engkau selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Tapi kami juga menyadari bahwa seringkali karena keberdosaan, keterbatasan dan kelemahan kami justru mencari yang lain yang tidak pernah memuaskan hati kami. Kami seringkali ingin menjadi Allah atas diri kami sendiri dan atas segala sesuatu di dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami melalui firman-Mu supaya hati kami kembali ditundukkan dan pikiran kami kembali ditaklukkan kepada Kristus. Bukalah mata rohani kami sehingga kami bisa melihat keberhargaan Kristus di dalam hidup kami, keindahan Injil, keutamaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang lemah berdoa kiranya Tuhan bekerja melampaui dari apa yang mampu hamba-Mu sampaikan atau apa yang mampu kami doakan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk bagi Bapak Ibu Saudara yang masih berdiri. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus untuk kita semuanya. Ini adalah minggu yang kedua dari bulan misi di bulan Agustus tahun 2021 ini. Yang lalu kita sudah belajar mengenai misi dan peneguhan ilahi. Bahwa kalau Allah memanggil seseorang, maka Allah akan memberikan peneguhan terus kepada orang tersebut. Dan kita belajar dari peristiwa baptisan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang misi membutuhkan kedewasaan rohani. Misi membutuhkan kedewasaan rohani. Nah, saudara, memahami sebuah perjalanan tidak gampang. Baik perjalanan kita, terutama perjalanan orang lain. Saya dulu paling sulit untuk memahami perjalanan shopping para wanita, saudara. Para wanita itu kalau pilih dari toko pertama, terus gitu sampai toko yang terakhir. Nah, akhirnya keputusan diambil beli baju di toko yang pertama. Luar biasa. Mereka menyebutnya shopping, kita menyebutnya workout ya, exercise, olahraga gitu. Tidak heran beberapa suami memilih untuk tinggal di mobil, melakukan hal yang dia sukai, atau tinggal di tempat lain di mall daripada mengikuti istrinya berbelanja. Padahal sebetulnya saya tahu istri itu ingin ditemani oleh suami, itu bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin merasa dilindungi. Dan yang paling penting adalah kalau mau minta persetujuan langsung ada di tempat. Itu penting, saudara. Boleh nggak Pak beli baju yang ini? Biasanya begitu. Nah, saudara, dibutuhkan kedewasaan untuk memahami perjalanan seseorang. Saya teringat ada sebuah cerita anak kecil di Amerika yang baru sekali diajak liburan ke Asia oleh orang tuanya. Ditunjukkan pantainya bagus, tempat mainnya bagus. Dan anak itu sangat excited sekali. Lalu dia ada di pesawat, pesawatnya belum take off. Dia sudah tanya, "Pak,
ini sudah sampai ya? Belum, terbang aja belum, masa sudah sampai. Lalu ketika sudah take off, nggak lama kemudian anak kecil tanya, "Pak, sudah dekat ya?" Bapaknya bilang, "Belum, kita baru jalan berapa lama?" Kemudian nggak lama kemudian, setengah jam dia tanya lagi, "Pak, udah dekat ya? Udah hampir sampai ya?" "Enggak, belum." Kemudian ayahnya bilang, "Udah kamu tidur aja lah, nanti kalau sudah sampai papa bangunkan." Lalu anak kecil itu tidur dan setelah dia bangun dia tanya, "Pak, kok belum sampai-sampai ya? Sebentar lagi ya sampai." "Masih lama anakku, kamu tunggu saja." Lalu anaknya ini bosan sekali karena dia tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa memainkan mainan kesukaannya dia di rumah begitu kan. Akhirnya dia tanya lagi kepada ayahnya, "Ini kapan ini sampainya Pak?" Kemudian ayahnya bilang, "Belum anakku, belum." Akhirnya dengan wajah putus asa si anak memandang ayahnya dan berkata begini, "Pak, tolong papa jangan bohong ya. Ini nanti ketika kita sampai ke negara itu, aku kira-kira sudah umur berapa?" Karena bagi anak kecil perjalanan berjam-jam, belasan jam itu seperti kekekalan begitu. Dia sulit untuk memahami perjalanan yang begitu panjang seperti itu. Dan saya bisa paham, tidak semua perjalanan itu mudah untuk dilakukan. Nah, sama seperti itu pula kalau kita bicara tentang pelayanan misi atau pelayanan secara umum. Kalau kita mau jujur saudara, pelayanan menyediakan berbagai macam tantangan. Dibutuhkan kedewasaan untuk bisa bertahan, apalagi untuk keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, pelayanan menyediakan berbagai macam tantangan. Dibutuhkan kedewasaan untuk bisa bertahan, apalagi untuk keluar sebagai pemenang. Kita yang sudah melibatkan diri dalam pelayanan pasti tahu bahwa pelayanan tidak pernah gampang. Mereka yang menganggap pelayanan gampang biasanya mereka sedang melakukan pelayanan secara gampangan. Saya ulang sekali lagi, mereka yang menganggap pelayanan itu gampang biasanya sedang melakukan pelayanan yang gampangan, yang asal-asalan, yang sembarangan, yang tidak punya target untuk mencapai yang lebih baik, memberi yang lebih baik kepada Tuhan, yang seadanya saja di dalam pelayanan. Tidak heran orang-orang semacam ini hanya mencari kenyamanan di dalam pelayanan. Mereka tidak menyukai tantangan di dalam pelayanan. Tapi kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin memberi lebih baik kepada Tuhan, maka di depan kita pasti ada banyak tantangan. Dan dibutuhkan kedewasaan supaya kita bisa bertahan. Apalagi untuk kita keluar sebagai pemenang, dibutuhkan kedewasaan yang lebih. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama dari teks kita, bukan lagi tentang Yesus dibaptis, tetapi Yesus dicobai di padang gurun. Dan nanti kita akan melihat kedewasaan Yesus ketika dia menghadapi pencobaan di awal pelayanannya dia. Mari saya mengundang kita membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 4 ayat 1-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 4 ayat 1-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Nah saudara, kalau kita membaca cerita tadi, saya yakin ini bukan cerita yang asing bagi kita.
bukan asing sama sekali. Sejak di sekolah minggu kita sudah tahu bahwa Yesus dicobai setelah dia puasa 40 hari di padang gurun. Iblis datang dan memberikan 3 pencobaan kepada Yesus. Mengapa iblis mencobai Yesus sebanyak 3 kali? Karena biasanya kalau jin keluar dari botol, dia memberi kesempatan orang minta sebanyak 3 permintaan. Tidak ada hubungan sebetulnya. Angka 3 adalah angka yang penting, saudara, yang menunjukkan bahwa usaha seseorang itu pada momen itu sudah maksimal. Kita ingat Paulus berdoa supaya duri dalam daging di dalam dirinya diangkat. Dia menggunakan ungkapan, sudah 3 kali aku berdoa. Di tempat yang sama 2 Korintus 12, Paulus juga mengatakan dia sudah 3 kali berniat untuk mengunjungi jemaat Korintus lagi. Jadi kata 3 kali itu menunjukkan sesuatu yang sudah maksimal untuk momen itu. Bukan berarti setelah iblis mencobai Yesus, lalu dia pensiun. Bukan begitu. Karena iblis memang tugasnya adalah mencobai. Bahkan kalau saudara tadi membaca dengan teliti, iblis disebutkan di ayat 1, tapi kemudian ayat berikutnya dipakai istilah si pencoba. Si pencoba, si pencoba. Jadi dia memang tugasnya untuk mencobai Yesus. Itu namanya si pencoba. Jadi kalau saudara suka ada di supermarket, suka ada di mall, dan hanya suka untuk coba-coba makanan yang ditawarkan, tester ke sana kemari begitu, maka saudara layak disebut sebagai si pencoba. Tidak pernah membeli, saudara. Bukan pembeli tapi pencoba. Dan saudara tahu orang yang cuma coba-coba begitu saja, itu afiliasinya dengan siapa? Nah, saudara, di dalam cerita tadi ada satu hal yang mungkin biasa tapi cukup mengagetkan bagi kita, yaitu di ayat yang pertama ketika dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita mungkin bingung dengan ayat ini. Mengapa ayat ini membingungkan kita? Ya karena salah satunya kita punya pemikiran begini, Allah itu tidak mencobai siapapun, benar ya? Yakobus pasal yang pertama dikatakan Allah tidak dapat dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Itu jelas. Tapi di sini kita melihat dalam tanda kutip keterlibatan Allah, keterlibatan Allah. Jadi Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Kata dicobai atau mencobai, peiratzo di dalam bahasa Yunani, artinya sebetulnya bisa positif, bisa negatif. Kalau yang melakukan Allah, itu biasanya diterjemahkan menguji. Tapi kalau yang melakukan itu adalah iblis, biasanya dipakai kata mencobai. Tapi kata Yunaninya sama. Yang membedakan adalah konteksnya. Siapa yang melakukan itu? Di dalam banyak teks, konteksnya sudah sangat jelas sekali. Yang melakukan iblis titik begitu, sangat jelas. Tetapi di dalam ayat ini ada sesuatu yang sangat menarik menurut saya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira siapa yang melakukan peiratzo terhadap Yesus? Kalau dibaca sekilas sudah jelas, di situ adalah iblis. Ia dicobai oleh iblis, sudah sangat jelas. Tapi kita harus memperhatikan sisi satunya, bahwa Yesus di padang gurun karena dibawa oleh Roh. Jadi bagaimana kita menjelaskan hal ini? Nah, penjelasannya sebetulnya cukup sederhana. Penjelasannya adalah begini, saudara, bahwa keterangan dibawa oleh Roh ke padang gurun menyiratkan Allah tidak sepenuhnya pasif dalam pencobaan. Menyiratkan bahwa Allah tidak sepenuhnya pasif dalam pencobaan. Dan Matius mengajarkan ini, mencatat ini di dalam doa Bapa kami. 2 pasal sesudahnya di Matius pasal 6. Ketika di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita berkata begini, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Atau sebelumnya dimulai dengan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Jadi sebetulnya hubungannya apa ini? Apakah Allah yang membawa orang ke dalam pencobaan? Jelas menurut Yakobus pasal 1 tidak. Karena Allah tidak dicobai dan tidak mencobai orang lain. Tapi mengapa doa Bapa kami justru bunyinya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari si jahat. Seolah-olah
Allah yang membawa kita ke dalam pencobaan. Nah, sekali lagi kita seharusnya memahami ini dalam dua pemahaman. Pairazzo, mencobai atau menguji, bisa merujuk pada hal yang sama, tapi dimaksudkan berbeda oleh Allah dan oleh iblis. Jadi apa yang menimpa kita? Mungkin di mata iblis adalah sebuah cobaan karena iblis ingin menjatuhkan iman kita. Tapi di mata Tuhan itu merupakan sebuah ujian supaya kita naik imannya. Misalnya kita diberi pasangan yang menjengkelkan, yang cerewet, yang egois, yang kurang perhatian misalnya. Nah, iblis memaksudkan itu, keadaan semacam itu dimaksudkan untuk melemahkan iman kita sehingga kita berpikir untuk bercerai, menyalahkan Tuhan, bla 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 dan sebagainya, menyesali masa lalu sehingga kita benar-benar mengalami hidup yang sangat down sekali. Tapi situasi yang sama bisa dimaksudkan oleh Allah sebagai ujian supaya kita bertumbuh di dalam iman. Supaya kita mengerti betapa Allah juga sadar kepada kita, sabar kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Entah berapa kali kita egois dengan hidup kita sendiri, entah berapa kali kita tidak peduli dengan perasaan Allah, tapi toh Allah tetap mengasihi kita. Sehingga ketika kita berada dalam situasi seperti itu, Allah bisa memakai situasi itu untuk membuat kita semakin memahami how much He loves us. Peristiwa yang sama bisa dipahami dalam dua hal yang sebetulnya tidak berkontradiksi. Tapi Allah memang mengontrol segala sesuatu, termasuk apapun yang dilakukan oleh iblis. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini, saudara. Allah bukan pencipta maupun penyebab dosa. Tetapi bukan berarti dia tidak berkuasa atas segalanya. Allah bukan pencipta maupun penyebab dosa, tetapi bukan berarti dia tidak berkuasa atas segalanya. Ada banyak orang yang seolah-olah memisahkan Allah secara total dari dosa. Katanya karena Allah itu begitu kudus, begitu suci, dia tidak punya urusan sama sekali dengan dosa. Allah cuma membiarkan dosa dan tidak melakukan apa-apa. Jelas kalau saudara memiliki konsep semacam ini, saudara justru merendahkan Allah. Kalau Allah tidak menguasai dan mengontrol dosa, lalu Allah mengontrol apa di dunia ini? Karena di dunia ini ada banyak hal, hampir semua hal di dunia ini muncul karena dosa. Karena keinginan orang-orang tertentu yang berdosa, mereka melakukan tindakan tertentu yang merugikan banyak orang. Ada banyak hal di dunia ini, di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara, muncul karena keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan berdosa, baik oleh kita maupun oleh orang lain. Nah, kalau Allah tidak mengontrol dosa, lalu dia mengontrol apa? Saya meyakini bahwa walaupun Allah itu kudus, dia suci, dia tidak menyebabkan kita berdosa, dia tidak menciptakan dosa, tetapi bukan berarti Allah terpisah sama sekali dari dosa. Maksud saya adalah Allah mengontrol semua dosa. Itulah sebabnya Yusuf ketika sudah ada di Mesir bertemu saudara-saudaranya, dia bisa berkata bahwa walaupun engkau mereka-rekakan yang jahat, semua yang berdosa, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Melalui hal yang sama, dia melihat Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi Allah mengontrol dosa dan mengarahkannya untuk kemuliaannya. Walaupun Allah tidak menyebabkan kita berdosa, sekali lagi, Allah tidak menciptakan dosa. Tetapi Allah mengontrol dan mengarahkan dosa untuk kemuliaannya. Atau, to put it differently, saya akan berkata begini. Ada tujuan Allah di dalam setiap keadaan. Bahkan di dalam pencobaan yang dilakukan oleh setan. Ada tujuan Allah di dalam setiap keadaan. Setiap keadaan pasti ada tujuan. Tidak mungkin sesuatu terjadi secara kebetulan. I don't believe that. Kalau saudara selama ini berkata bahwa ada hal-hal tertentu yang terjadi secara kebetulan, maka saudara akan sulit bertahan di tengah situasi yang sangat menderita. Situasi yang sangat menyengsarakan kita. Kita harus meyakini bahwa whatever comes to pass, itu sudah ditetapkan oleh Allah, di dalam kontrol Allah. Pengakuan iman Westminster mengajarkannya demikian. Segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Bukan berarti Allah selalu menjadi penyebab dari segala sesuatu secara langsung, bukan. Tetapi apapun yang terjadi tetap tidak bisa dipisahkan dari tangan Allah yang berkuasa.
Kita ingat kisah Ayub. Iblis setiap kali mau mencobai Ayub, maka dia harus izin kepada Tuhan. Dan ada perkataan yang menarik sebetulnya di Ayub pasal 1, ketika iblis berkata kepada Tuhan begini, ulurkanlah tanganmu, ulurkan tanganmu, jamahlah apa yang Ayub punya. Jawaban Tuhan adalah, Ayub ada di dalam tanganmu sekarang. Hanya saja kamu tidak boleh mengulurkan tanganmu menyentuh keluarganya. Di awalnya begitu. Jadi sebetulnya kalau ditanya siapa yang mengulurkan tangan dan menyentuh milik Ayub, yang menyentuh harta benda Ayub, yang menyentuh keluarga Ayub, yang menyentuh kesehatan Ayub, jawabannya secara langsung adalah iblis. Tetapi di balik itu semua Allah tetap mengontrol segala sesuatu. Saudara, ini penting sebagai penghiburan bagi kita. Kadang-kala kita menjadi korban kejahatan moral. Orang lain melakukan kesalahan, kita yang mendapatkan akibat yang fatal. Kita merasa sakit. Saya bisa mengerti. Saya juga berapa kali mengalami dan itu memang sakit. Mungkin anak-anak merasa sakit karena keputusan dua orang tua bercerai yang di mata anak tidak bijaksana dan anak tidak diajak untuk rundingan mengambil keputusan, dan bahkan orang tua seringkali mengatakan ini untuk kebaikanmu, kebaikanmu. Anak menjadi marah. Kebaikan siapa? Diajak rundingan saja tidak. Saudara, kita seringkali saudara melakukan sesuatu kesalahan, lalu orang lain yang mendapatkan akibatnya, yang merasakan dampaknya. Dan mungkin kita berada pada posisi korban itu. Dan itu sangat sakit bagi kita. Tapi kita percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan punya kontrol. Di dalam segala keadaan Tuhan punya tujuan. Nah, secara khusus kalau kita bicara tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus, kita bertanya tujuannya apa sebetulnya? Tujuan pencobaan ini apa? Sampai-sampai kitab-kitab Injil itu mencatatnya cukup konsisten. Setelah Yesus dibaptis, Yesus dicobai. Cukup konsisten. Tapi mengapa Yesus di awal pelayanannya perlu mengalami pencobaan? Nah, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 4, jawabannya sedikit beda dengan di Matius pasal 4. Kalau di Lukas pasal 4, Yesus dicobai itu dikaitkan dengan Adam. Dengan silsilah Yesus ke Adam. Jadi Adam itu dicobai gagal, Yesus sebagai anak Allah dicobai, dia berhasil. Itu di Lukas pasal 4. Saya tidak akan bicara tentang itu sekarang. Nah, kalau di dalam Matius pasal 4 agak sedikit berbeda. Yesus sebagai anak Allah dicobai. Dan benar dia sebagai anak Allah. Pada waktu dibaptis ada peneguhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi di Matius pasal 4, Yesus bukan dikontraskan dengan Adam. Seperti yang ada di Lukas pasal 4. Tetapi Yesus dikontraskan dengan Israel. Atau dengan kata lain, tujuan dari pencobaan Yesus adalah menunjukkan Yesus merupakan Israel baru. Anak Allah yang taat. Sama seperti Israel adalah anak-anak Allah yang dibawa keluar dari Mesir menuju padang gurun, demikian pula Yesus sebagai anak Allah dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kita ingat saudara di dalam Keluaran pasal 4, ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia memanggil Musa untuk berkata kepada Firaun, biarkanlah anakku pergi, yaitu bangsa Israel. Jadi Tuhan menganggap bangsa Israel sebagai anak-anaknya. Tuhan mengangkat mereka sebagai anak-anaknya. Dibawa keluar dari Mesir, masuk di dalam perjalanan padang gurun. Di padang gurun bangsa Israel dicobai dan gagal. Mereka tidak berhasil melewati ujian. Iblis berkali-kali berhasil mengalahkan bangsa Israel. Tetapi di sini kita diperlihatkan pada Israel yang baru, anak Allah bukan secara adopsi, karena secara hakikat dia adalah Allah. Satu Allah dalam tiga pribadi, Allah yang Tritunggal. Anak Allah yang spesial ini juga dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan kita melihat hasilnya, dia berhasil mengatasi pencobaan. Dia adalah anak Allah yang taat, tidak seperti bangsa Israel, anak-anak Allah di zaman lampau. Nah, kalau kita bandingkan pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel atau ujian dari Tuhan di padang gurun dengan apa yang dialami oleh Yesus di padang gurun, maka kita bisa melihat keterkaitannya secara jelas. Misalnya, sama-sama di padang gurun, iya,
Sama-sama disebut anak-anak Allah, anak Allah. Benar. Sama-sama melibatkan angka 40. Kalau bangsa Israel di padang gurun berjalan selama 40 tahun, dan kalau Yesus di padang gurun dia berpuasa selama 40 hari. Dan ini dia yang paling penting, yang membuat saya yakin dua hal ini memang sedang dikontraskan adalah dari jawaban-jawaban Yesus terhadap iblis. Setiap kali iblis mencobai Yesus, perhatikan baik-baik, jawaban Yesus selalu diambil dari satu kitab, yaitu dari kitab Ulangan. Secara khusus dari Ulangan pasal 6 sampai Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal 6 sampai pasal yang ke-8 yang nanti kita juga akan lihat bersama-sama, mengisahkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ketika Tuhan menyiapkan mereka setelah mereka mengalami perjalanan yang panjang dan mungkin sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan meninjau ulang perjalanan itu dan memberikan petua-petua baru, mengingatkan kembali apa yang harus dilakukan di tanah Kanaan. Bukan kebetulan kalau Yesus mengambil semua jawabannya dari Ulangan pasal 6 sampai 8. Seolah-olah Yesus ingin supaya kita menangkap ini dengan baik. Dia adalah Israel yang baru, anak Allah yang taat. Bahkan kalau kita melihat secara lebih umum, di dalam Matius pasal 1 sudah jelas Yesus silsilah dari Abraham. Lalu di pasal 2 ketika dia lahir, dia mau dibunuh oleh penguasa. Dan itu mengingatkan kita tentang Musa yang ketika lahir akan dibunuh oleh Firaun. Semua anak bayi laki-laki akan dibunuh oleh Firaun. Dan kita tahu di Matius pasal 2 Yesus selamat karena Yesus dibawa ke Mesir. Mengingatkan kita bahwa Musa juga diselamatkan ketika dia berada di istana Firaun. Ada banyak kesamaan dan inilah yang saya ingin saudara tangkap dengan baik. Ada tujuan di sana. Pencobaan Yesus ingin menampilkan Yesus sebagai Israel baru, anak Allah yang taat. Dan untuk taat dibutuhkan kedewasaan rohani. Dibutuhkan pengenalan yang dalam tentang siapa Allah yang sesungguhnya. Pencobaan yang dialami Yesus itu berbicara tentang seberapa jauh Yesus mengenal dan percaya kepada Bapanya. Seberapa jauh Yesus benar-benar mengimani dan menghidupi apa yang dikatakan pada waktu baptisan. Ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seberapa jauh Yesus benar-benar meyakini bahwa Bapa adalah Bapa yang baik dan dia adalah anak yang dikasihi. Itu semua akan terlihat dari cara Yesus, dari kematangan Yesus dalam menghadapi pencobaan. Dan mari kita langsung lihat masing-masing pencobaan dan apa yang diajarkan tentang kedewasaan berkaitan dengan setiap poin. Yang pertama saudara, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Iblis mendatangi Yesus yang baru selesai puasa 40 hari dalam keadaan lapar. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Dalam bahasa Yunani sebetulnya diterjemahkannya bukan jika ya. Harusnya itu karena. Karena engkau anak Allah. Ubahlah batu ini jadi roti. Jadi bukan berarti iblis tidak percaya Yesus sebagai anak Allah. Sudah jelas di baptisan ada suara dari surga begitu. Dan saya yakinlah pada momen baptisan iblis juga tahu, iblis juga lihat bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Iblis bukan sedang meragukan status Yesus sebagai anak Allah, bukan. Dia mengakui status itu. Sebab kalau dia meragukan, untuk apa dia mencoba Yesus? Ayo, ubah batu ini jadi roti gitu. Lah kalau Yesus nggak mampu, kalau dia bukan anak Allah, ya dia pasti akan ngomong, ya aku nggak bisa. Nggak bisa, aku mengubah batu jadi roti, aku nggak bisa. Yesus tinggal mengaku aja udah beres kan gitu. Jadi sebetulnya di balik perkataan iblis itu tahu Yesus punya kuasa. Karena engkau anak Allah, ubahlah roti ini, batu ini menjadi roti. Kenapa saya 2 kali salah terus? Roti jadi batu. Apakah faktor tidak sarapan? Bukan ya, karena saya bukan penyuka roti sebetulnya. Saya bukan penyuka roti. Makanya saya bisa paham kenapa Yesus tidak mengubah batu jadi roti. Kalau saya dicobai begitu juga saya pasti nggak mau. Ubahlah batu ini jadi roti. Walaupun saya bisa ngubah jadi roti, saya tidak akan ubah. Saya akan ubah jadi pisang goreng atau sukun goreng, saudara ya.
karena saya tidak suka roti. Nah, dengan kata lain sebetulnya begini, saudara. Iblis sedang mencoba Yesus semacam ini. Iblis sedang memanfaatkan keadaan dengan cara menyoroti kekuasaan Yesus Kristus. Jadi iblis memaksimalkan keadaan, terus dia menyoroti kekuasaan Yesus Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Iblis itu memanfaatkan keadaan. Yesus waktu itu lapar. Ya, lapar pasti ya, lapar. Makanya dalam dunia bisnis ada sebuah petuah yang sangat klasik sekali. Don't make any decision when you are hungry. Jangan membuat apapun keputusan ketika kita lapar. Dan kita semua rakyat plus 62 paling tahu ya. Ketika lapar, pasokan oksigen kota itu semakin berkurang begitu kan. Dan kita mengambil keputusan secara sembarangan. Makanya banyak orang berkata begini, orang itu kalau sudah lapar mesti ngamuan, suka ngamuk, suka marah begitu kan ya. Dan itu tampaknya terjadi pada banyak orang. Yesus lapar, dan perhatikan, puasanya Yesus sudah selesai atau belum? Sudah. Bayangkan seandainya iblis datang pada hari yang ke-35 misalnya, dan iblis berkata, ayo ubah batu ini jadi roti. Yesus akan berkata, belum waktunya coy, masih 5 hari lagi. Belum buka ini, belum buka, kan gitu kan. Tapi ini persoalannya adalah puasanya udah selesai memang. Puasanya udah selesai. Yesus lapar. Dia membutuhkan makanan. Dan dia juga bisa menyediakan makanannya sendiri. Itu persoalannya. Jadi iblis memanfaatkan keadaan ini. Kamu lapar, puasa sudah selesai, kamu butuh makan, dan kamu bisa menyediakan makananmu sendiri. Ya sudah, lakukan aja dong. Ubah batu-batu ini jadi roti. Gampang. Tapi Yesus menolak untuk mengubah batu itu jadi roti. Karena nggak ada selainnya. Nggak ada rasanya rotinya. Bukan, saudara, Yesus menolak karena Yesus memilih untuk menantikan pertolongan Tuhan dengan penuh persandaran dan kesabaran. Yesus tahu dia sedang mengalami ujian dari Allah, pencobaan dari iblis. Dan itu benar-benar kontras dengan Ulangan pasal 8. Ketika Tuhan memberitahu bangsa Israel di padang gurun, aku membiarkan engkau lapar untuk menguji engkau. Menguji apa? Menguji mereka supaya mereka tahu, paham, taat bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Bukan cuma dari roti saja, tetapi juga dari makanan 4 sehat, 5 sempurna lainnya. Bukan, manusia itu hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus memilih untuk mempercayai perkataan Allah daripada menggunakan kekuasaannya. Ketika Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus meyakini bahwa Bapa akan menyediakan bagi dia. Dia hanya menanti dengan sabar. Dia tidak mau menggunakan kekuasaannya secara sembarangan. Dan ternyata benar di akhir Matius pasal 4, di akhir pencobaan, Allah mengutus para malaikat untuk melayani Yesus. Wah, para malaikat datang melayani Yesus. Itu berarti makanannya prasmanan menurut saya ya. Karena butuh banyak malaikat untuk menyediakan bagi Yesus. Yesus makannya bukan cuma roti, tapi yang lain-lain juga Yesus nikmati. Tapi itulah cara kerja iblis, saudara. Iblis itu memang berusaha untuk memaksimalkan kekuasaan kita untuk menjatuhkan kita. Tapi kita bersyukur Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan lebih penting daripada kenyamanan. Menjalani proses ketaatan lebih berharga daripada solusi spontan. Kita seringkali suka solusi yang spontan, yang cepat-cepat gitu. Bukan kebetulan kalau di komputer itu ada shortcut semuanya. Kalau saudara mau save sesuatu, nggak usah file, save dan sebagainya. Tinggal Ctrl S sudah langsung tersimpan di situ. Ada banyak tombol-tombol ajaib di laptop, di komputer kita, sehingga kita tidak perlu melakukan banyak hal. Hanya satu kali ketuk dan semuanya selesai. Tidak ada yang salah dengan semua yang spontan. Tapi tidak semua yang spontan harus jadi pilihan kita juga. Apalagi kalau jalan pintas membuat kita kehilangan integritas. Sekali lagi, apalagi kalau jalan pintas membuat kita kehilangan integritas, kita harus berani berkata tidak kepada semua jalan pintas itu. Yesus mengajarkan kepada kita, ketaatan lebih penting daripada kenyamanan.
Kalau Yesus mau menggunakan kekuasaannya langsung mengubah batu jadi roti, nyaman dia, mudah, semuanya gampang. Tapi itu tidak akan membuat dia bersandar kepada Bapa yang menyediakan. Dia mengajarkan kepada kita proses ketaatan lebih berharga daripada solusi spontan. Di sisi lain kita juga belajar bahwa iblis suka memberi panggung dan lampu sorot untuk kehebatan kita. Iblis berkata kepada Yesus, karena engkau anak Allah. Disorot kekuasaannya Yesus sebagai anak Allah. Karena engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Hal yang sama dilakukan iblis kepada kita. Iblis suka memberi panggung kepada kita. Kita ada di tengah panggung. Lalu iblis memberikan lampu sorot untuk kehebatan kita. Sehingga ketika kita melihat kehebatan kita, kemampuan kita, pencapaian kita, kita merasa diri someone, merasa diri lebih baik, lebih berguna bagi kerajaan Allah dibanding dengan orang-orang yang lain. Dan itulah cara kerja iblis. Dan saudara yang merasa dirimu hebat, yang merasa dirimu mampu, yang merasa dirimu dibutuhkan dan tidak tergantikan, saudara perlu ingat-ingat ini. Ketika kita merasa bisa melakukan segalanya, disitulah kelemahan terbesar kita. Ketika kita merasa bisa melakukan segalanya, disitulah kelemahan terbesar kita. Iblis itu cerdik, luar biasa. Dia sudah menjatuhkan semua orang. Dia bisa menjatuhkan kita dengan cara menjegal kita, sehingga kita tidak melanjutkan perjalanan. Tapi iblis juga bisa mendorong kita terus, supaya kita jalannya semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang. Tampaknya keberhasilan semuanya mengikuti kita. Tapi kita tidak sadar, iblis membawa kita pada jalanan yang licin. Sehingga ketika semakin kita kencang, kehancuran akan semakin dalam, kehancuran akan semakin menyengsarakan kita. Itulah yang dilakukan iblis. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa ketaatan kepada Tuhan lebih penting daripada kenyamanan. Yang kedua yang diajarkan Yesus kepada kita adalah ini. Iman didasarkan pada firman Tuhan, bukan hasil pembuktian. Iman didasarkan pada firman Tuhan, bukan hasil pembuktian. Iblis tidak menyerah, itu hal yang positif dari iblis. Kalau saya lihat, saya pernah ditanya orang, ada nggak hal positif dari iblis? Saya jawab, dia konsisten, dia pekerja keras, dia tidak pernah menyerah. Itulah iblis, saudara. Jadi dia melakukan lagi. Nah, ketika pencobaan pertama gagal, dia melakukan yang kedua. Yaitu dia berkata kepada Yesus begini, setelah Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, kita tidak pernah tahu bubungan itu posisinya yang mana. Karena kata yang dipakai di situ tidak pernah dipakai untuk bagian dari bait Allah. Makanya para ahli berbeda pendapat, letaknya di mana ya? Karena kata yang dipakai memang jarang atau tidak pernah setahu saya dikaitkan dengan salah satu bagian dari bait Allah. Mayoritas penerjemah hampir semua memberikan terjemahan puncak atau tempat yang paling tinggi di bait Allah. Dan penulis sejarah Yahudi abad pertama yang bernama Yosefus pernah menceritakan bagaimana kalau orang ada di tempat yang paling tinggi di bait Allah dan dia melihat ke bawah, dia itu bisa pusing. Karena memang letaknya tidak terlalu luas, sangat sempit dan sangat tinggi sekali bagian bawahnya. Sehingga kalau orang melihat ke bawah itu bisa pusing menurut Yosefus, saudara. Nah, saya tidak tahu apakah Yosefus mencatat itu, mengamati itu pada saat tanggal tua atau di setiap hari, setiap tanggal tetap orang pusing, saya tidak tahu, saudara ya. Tapi paling tidak itu gambarannya, di tempat yang paling tinggi Yesus ditaruh oleh iblis. Mungkin begitu posisinya, anggap saja begitu. Lalu iblis berkata begini, ayo kamu jatuhkan dirimu ke bawah, gak usah takut karena engkau anak Allah. Karena engkau anak Allah jangan takut. Allah akan mengutus malaikatnya menatang engkau sehingga kakimu tidak teratuk kepada batu. Sehingga kakimu tidak akan sempat menyentuh batu. Dan tahu nggak saudara, iblis mengutip ayat Alkitab kali ini. Jadi setelah dia lihat Yesus jawabnya pakai Alkitab, masa dia nggak jawab pakai Alkitab ya kan? Iblis juga ngerti Alkitab kan? Gitu. Jadi dia juga ngutip Alkitab dan dia kutip dari mana saudara tahu? Mazmur 91. Mazmur yang sangat terkenal di masa pandemi COVID-19. Mazmur yang dijadikan alasan bagi sebagian orang Kristen untuk tidak mau pakai masker, untuk tidak mau mendapatkan vaksin, untuk mengatakan bahwa kita akan aman
Kenapa Mazmur 91? Penyakit menular tidak akan menimpa kita. Karena kita orang-orang yang berlindung pada Allah, yang berada dalam naungan yang maha tinggi. Mazmur 91 ayat 1. Tidak mungkin penyakit menular akan menimpa kita. Wow. Tampaknya orang-orang yang berkata seperti itu, belajar dari mana kita mulai tahu ya. Iblis menggunakan ayat itu. Dan berkata kepada Yesus, ayo jatuhkan dirimu. Allah sudah berjanji kok. Jadi inti dari pencobaan ini apa sih? Intinya begini loh saudara. Iblis mau berkata kepada Yesus, jika orang-orang yang berlindung pada Tuhan akan dilindungi, di Mazmur 91 ayat 1, apalagi Yesus sebagai anak Allah yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Yesus ini bukan cuma berlindung pada Allah, bukan cuma berada dalam naungan yang maha tinggi, tapi Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi Yesus memberikan respon yang luar biasa, dan dengarkan saya baik-baik saudara ya. Ini penting sekali. Tidak semua ucapan yang mengutip ayat Alkitab adalah Alkitabiah. Tidak semua ucapan yang mengutip ayat Alkitab adalah Alkitabiah. Iblis itu asal kutip belaka, tanpa memperhitungkan konteks, Mazmur 91, tanpa memperhitungkan bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang nanti akan dikutip oleh Yesus. Dan ini tampaknya kesalahan-kesalahan yang umum banget ya. Kalau saudara membaca Mazmur 91, saudara tahu yang dibicarakan itu wabah penyakit, yang dibicarakan itu serangan musuh. Jadi keadaan-keadaan yang kita nggak bisa kontrol, keadaan-keadaan yang bukan kita ciptakan sendiri. Tapi kalau yang dikatakan oleh iblis di sini adalah keadaan yang kita ciptakan sendiri, yang memaksa Allah dalam tanda kutip untuk menolong kita. Dengan kata lain, kita ini telah menciptakan pencobaan kita sendiri. Lalu kita berharap dan mendesak Allah untuk do something, menolong kita. Dan jelas ini asal kutip saudara. Ini asal kutip. Mazmur 91 tidak mengajarkan kepada kita berbuatlah apa saja, terjanglah semua bahaya, maka Allah akan menjaga engkau. Tidak ada janji seperti itu di Mazmur 91. Kalau kita berada dalam keadaan yang memang tidak terhindarkan, Allah punya cara untuk menolong dan memelihara kita. Jadi iblis salah kutip, tidak memperhatikan konteks. Dan iblis juga menafsirkannya itu tidak memperhatikan ayat-ayat lain. Makanya Yesus berkata begini kepada iblis, ada pula tertulis. Jadi ketika iblis ngutip ayat, Yesus berkata ada pula tertulis loh. Seolah-olah Yesus mau ngomong gini, iblis, kamu tuh kalau baca Alkitab yang benar, jangan cuma asal ambil satu ayat, tidak mempedulikan ayat-ayat lain. Coba baca ayat-ayat lain. Ayat-ayat lain tidak begitu. Lalu Yesus mengutip dari Ulangan pasal 6. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan di Massa. Di tempat namanya Massa. Nah kalau saudara melihat di Keluaran 17, saudara tahu apa artinya di situ. Bangsa Israel itu tidak punya air untuk diminum. Dan dia berkata kepada Musa, engkau dan Tuhan mengutus kami ke sini untuk mati memangnya? Gak ada air. Lalu mereka mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, mengapa tidak ada air? Dan sebentar lagi kita akan mati. Jadi bangsa Israel itu mendesak, memojokkan Tuhan terus. Mana Tuhan? Tuhan ada enggak? Kalau ada, mengapa hidupku kayak begini? Mengapa tidak ada air? Mengapa sebentar lagi saya akan mati? Mereka mendesak Tuhan terus. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tuhan itu membawa kita bukan untuk sesuatu yang baik, tapi untuk kematian, malapetaka. Yesus menjawab itu kepada iblis. Yesus tidak mau memainkan permainannya iblis. Seandainya Yesus benar-benar terjun, saudara tebak apa yang terjadi? Saya yakin Bapak juga akan menopang dia. Mungkin, sangat mungkin sekali Bapak akan menopang dia. Tapi kita nggak perlu berspekulasi. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Yesus. Sebab kalau Yesus itu datang benar-benar melompat, maka berarti Bapak dipaksa untuk melayani kepentingannya Yesus. Dan Yesus tahu, bukan begitu ceritanya. Yesus menyadari bahwa dia datang untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ingat ketika dia mau dibaptis, Yohanes enggan melakukan. Yesus berkata kita harus melaksanakan seluruh kebenaran, seluruh kehendak Allah. Yesus tahu dia datang untuk apa. Dia tahu dia datang untuk menyelesaikan kehendak Allah.
bukan untuk memaksakan kehendak kepada Allah. Saya ulang sekali lagi. Kita ada untuk melaksanakan kehendak Allah, bukan untuk memaksakan kehendak Allah. Dan itu yang seringkali dilakukan banyak orang, saudara. Atas nama iman dalam tanda kutip, Tuhan seringkali diletakkan pada posisi yang sukar dalam tanda kutip. Ini bukan iman, tapi pemaksaan. Contoh ya, orang pergi nggak pernah persiapan, berangkatnya selalu mepet-mepet, waktunya tinggal 10 menit, padahal perjalanan 30 menit. Lalu dia berdoa, Tuhan kirimkan malaikatmu. Aku minta special request ya, malaikat yang banyak latihan olahraga, yang sayapnya agak gedean dikit, sehingga nanti kalau aku ngebut, dia bisa menyertai aku tanpa ketinggalan di belakang. Nah kalau saudara itu sudah tahu dibutuhkan 30 menit dari rumahmu ke tempat tujuan yang lain, kenapa tidak persiapan lebih awal? Kenapa tidak berangkat lebih awal? Kalau kita berangkatnya mepet lalu kita ngebut luar biasa melewati speed limit, itu namanya mencobai Tuhan. Itu mencobai Tuhan, berarti saudara memaksa Tuhan pada satu situasi untuk memenuhi apa yang saudara mau dapatkan. Itu bukan iman, itu pemaksaan. Ingat, iman didasarkan pada firman Tuhan, bukan pada pembuktian-pembuktian semacam itu. Saya tidak perlu berkata, Tuhan buktikan cintamu kepadaku, sembuhkan aku. Enggak perlu, karena Tuhan sudah membuktikan di atas kayu salib, dan itu tertulis di dalam kitab suci. Yang terakhir saudara, yang diajarkan Yesus kepada kita adalah ini. Jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kemudahan. Jalan kemenangan adalah penderitaan, bukan kemudahan. Jadi Yesus kali ini dicobai dengan cara yang berbeda. Iblis berkata begini, gak usah pakai engkau anak Allah. Iblis langsung berkata begini, lihat ini seluruh kerajaan dunia dengan semua keindahan kemegahannya, aku akan memberikan semuanya itu kepadamu. Menarik bukan? Diberi kuasa atas segala sesuatu, ditaruh kontrol yang besar di dalam tangan kita. Siapa yang tidak suka kontrol? Siapa yang tidak suka kekuasaan? Kita semua suka kontrol. Mengontrol hidup kita sendiri, mengontrol hidup orang lain. Semakin besar kontrol yang kita miliki, semakin besar kenyamanan di dalam diri kita. Jadi inti pencobaannya apa sih? Inti pencobaannya sebetulnya sederhana. Kekuasaan melalui jalan yang gampang. Kita tahu iblis adalah penguasa dunia ini. Alkitab berkali-kali menandaskan hal ini. Dan iblis dikatakan di Matius 12 memiliki kerajaannya sendiri. Dan sekarang dia menawarkan itu kepada Yesus. Dia berkata, aku punya kekuasaan, aku punya kerajaan. Aku siap memberikannya kepadamu. Luar biasa ya. Luar biasa. Yesus dicobai dengan sesuatu yang sangat menggiurkan. Dan dengan cara yang gampang. Menggiurkan caranya susah, orang gak ada yang tertarik kan. Caranya mudah, tapi yang ditawarkan tidak menggiurkan, orang juga tidak tertarik. Ini caranya benar-benar mudah. Yang ditawarkan menggiurkan, yaitu tinggal menyembah iblis. That's it, sujud menyembah kepada iblis. Paling kalau dilakukan ya cuma butuh 1 menit paling mungkin. Gampang banget. Jalan pintas yang lain. Yesus langsung menjawab begini. Kali ini bukan ayat kitab suci yang muncul duluan. Kali ini Yesus berkata begini, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Dan menariknya, ucapan enyahlah iblis juga muncul di Matius 16. Ketika Yesus mau ke Yerusalem untuk disalibkan, Petrus menghalangi jalan Yesus dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi maksudnya apa ini? Istilah enyahlah iblis muncul 2 kali di Injil Matius. Maksudnya adalah iblis itu selalu berusaha untuk menggagalkan jalan salib. Dia menawarkan jalan yang lebih mudah. Iblis selalu menawarkan jalan yang lebih mudah. Untuk apa kamu susah-susah begitu? Tinggal menyembah berlutut semuanya selesai. Kamu akan mendapatkan kekuasaan. Tapi Yesus tahu kalau dia melakukan itu, dia melanggar perintah yang paling penting di dalam Alkitab, yaitu perintah bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Mengasihi Allah lebih daripada yang lain, karena kita tahu Allah adalah objek penyembahan satu-satunya.
Jadi Yesus tidak mau mengkompromikan keesaan Allah sebagai objek penyembahan. Dia tahu bahwa Allah adalah objek satu-satunya yang patut untuk disembah. Dia tidak mau menggantikan keberhargaan Allah itu dengan yang lainnya. Walaupun jalannya gampang, dia tidak mau. Mengapa tidak mau? Karena Yesus memahami misinya dengan benar. Yesus memahami misinya dengan benar. Dia datang ke dunia untuk memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Di Matius pasal 4 nanti kita akan lihat juga di bagian-bagian yang terakhir pasal 4 dikatakan Yesus datang mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan untuk mendapatkan kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Yesus tahu itu melalui jalan yang penuh penderitaan. Dan menariknya saudara, menariknya. Di akhir dari Injil Matius kita diberitahu. Yesus mendapatkan kekuasaan itu. Di pasal terakhir Injil Matius, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kekuasaan di surga dan di bumi. Yesus ditawarkan kekuasaan oleh iblis dengan cara yang gampang, dia tolak. Dia memilih jalan yang sukar karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya dia diberi kekuasaan, bahkan yang lebih baik. Bukan cuma kekuasaan atas semua kerajaan di bumi, tapi atas semua makhluk di surga dan di bumi. Ini adalah respon yang sangat tepat sekali. Dan ini mengingatkan kita saudara bahwa jalan Tuhan memang tidak mudah. Tetapi itulah jalan yang terindah. Sekali lagi saya ingatkan kita yang sedang bergumul untuk menaati Tuhan. Engkau mungkin babak belur, sakit luar biasa karena engkau mengikuti jalan Tuhan yang sukar. Dengarkan ini, jalan Tuhan memang tidak mudah. Tetapi itulah jalan yang terindah. Saudara, jalannya tidak mudah, tapi itu yang terindah. Sama seperti ketika kita mau berwisata ke satu tempat yang sangat indah. Biasanya tempat ke sana tidak mudah. Tapi kita toh rela melakukannya. Kita rela berjalan berjam-jam, melewati bebatuan yang tajam, melewati tanah yang curam. Untuk apa? Untuk melihat keindahan di akhir perjalanan. Seperti itu pula lah perjalanan kita. Kita sekarang mungkin sedang melihat batu-batu yang terjal dalam hidup kita. Kesukaran, kesulitan, tantangan di dekat kita. Tapi kalau kita terus melihat ke depan, kita akan melihat ada keindahan yang Tuhan sediakan. Sebaliknya kita harus berhati-hati. Iblis menjadikan perasaan kita sebagai raja. Dia menawarkan kuasa. Iblis menjadikan perasaan kita sebagai raja. Sehingga kita akan memilih apa yang nyaman bagi kita. Apa yang kita sukai. Yaitu apa? Kuasa, kontrol. Kalau kita punya kontrol, kita bisa melakukan apapun. Kenyamanan diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu menjalani semua penderitaan itu. Ada banyak jalan pintas yang iblis tawarkan di tengah-tengah kita. Tapi bagaimana kita bisa menang, menolak semuanya itu? Yang terakhir saya mau tutup dengan kalimat ini. Mari kita membaca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Semakin kita menyadari dan mengalami keberhargaan Allah dalam hidup kita, semakin kita mampu untuk menyampahkan dunia dengan semua keindahannya. Kuncinya cuma ini saudara. Saudara menyadari dan mengalami keberhargaan Allah di dalam hidup saudara. Kecukupan Kristus di dalam hidup saudara. Saudara berkata Christ is enough. Saudara menyadari bahwa saudara diciptakan untuk memuliakan Allah dan untuk menikmati Dia. Kenikmatan sejati diperoleh dengan memuliakan Allah. Allah tidak egois. Allah tidak berkata muliakan aku titik. Tidak. Ketika kita memuliakan Allah, kita mendapatkan kenikmatan yang sejati. Saya menantang setiap kita hari ini datang kepada Tuhan. Mungkin kita sedang taat, mencoba untuk taat, hidup lurus, dan kita hancur-hancuran. Mungkin kita sedang ragu-ragu apakah benar perkataan banyak orang jujur akan hancur, akan menimpa kita. Mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami kepahitan, dan kita mau menaati Tuhan. Begitu sangat menyakitkan. Tapi ada harapan bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, memperbaharui komitmen kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita membawa diri kita ke dalam tangan Tuhan. Situasi sulit apapun yang sedang kita hadapi, ujian dari Tuhan seberat apapun yang sedang kita hadapi, atau pencobaan dari iblis yang sebesar apapun yang sekarang kita jalani, mari kita ingat bahwa Allah menopang kita. Allah menyediakan pertolongannya.
Allah memiliki tujuan yang indah bagi setiap kita. Dan Allah ingin kita bertahan di sana, keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Mohon ampun hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih menuruti hawa nafsu kami sendiri. Kami lebih menuruti kenyamanan kami sendiri. Kami seringkali mengambil jalan-jalan pintas yang mudah, yang gampang, yang tidak merepotkan. Kami seringkali mengikuti jalan-jalan dunia supaya memperoleh apa yang bisa membuat kami bahagia di dunia ini. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon ampun. Ampunilah kami, ampunilah kami. Ampuni kalau dalam berumah tangga kami memiliki prinsip yang keliru, kami melakukan hal-hal yang berdosa. Ampuni kami kalau kami sedang berstudi, sedang bekerja, kami melakukannya tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ampunilah setiap kami. Kami datang kepadamu. Terima kasih, Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami semakin memahami keberhargaan Kristus di dalam hidup kami. Dan dengan demikian kami tidak mau menjualnya demi apapun juga yang ada di dunia ini. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu dan juga dapat melalui QR Code yang juga tersedia di layar. 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Marilah kita memberi dengan sukacita. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut dan seluas angkasa, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku yang lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Jemaat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita dan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Sekiranya Engkau melimpahkan hati yang penuh sukacita, hati kerelaan untuk berbagi, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya untuk pekerjaan Tuhan ya Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana kepada seluruh pengurus yang mengelola keuangan ini, dan juga setiap ladang-ladang pelayanan yang sudah Tuhan percayakan atas kami, supaya boleh dimaksimalkan oleh karena berkat-berkat Tuhan. Dan kiranya kami diajarkan untuk mempersembahkan hidup kami, untuk mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini teringat akan bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus mendukung di dalam kondisi pandemi yang sekarang ini sedang dialami bangsa kami. Kami saat ini mengucap syukur juga karena kondisi pandemi khususnya di Surabaya boleh teratasi sedikit demi sedikit, tapi jangan buat hati kami lalai. Biarlah kami tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi di Surabaya dan sekitarnya bisa ditekan dengan baik. Kami pun serahkan dalam tangan-Mu untuk tenaga kesehatan, aparat pemerintah yang bertanggung jawab, supaya Engkau berikan hikmat, kekuatan, perlindungan, supaya mereka bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan pemerintah yang sekarang ini bergumul untuk memulihkan kondisi bangsa kami. Kiranya Engkau memampukan mereka secara ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan. Engkau sendiri yang akan pulihkan. Kami juga serahkan di dalam tangan-Mu untuk kebutuhan vaksin di berbagai daerah yang sekarang ini masih ada kekurangan, tetapi kiranya melalui program-program yang ada, supaya pemenuhan vaksin boleh terpenuhi dengan baik. Kami juga mau serahkan supaya hati setiap masyarakat, mereka boleh berperan aktif untuk menjaga kesehatan mereka, untuk sadar akan kebutuhan vaksin, untuk menjaga kesehatan secara umum. Ya Tuhan, kami pun juga mau serahkan dalam tangan Tuhan, bagi setiap kami yang ada di tempat ini, orang-orang percaya, dan juga semua orang-orang yang memiliki berkat-berkat lebih. Sekiranya Engkau memampukan mereka untuk berbagi, meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar mereka yang kekurangan, yang kesulitan, yang berdampak, mengalami dampak dari pandemi ini ya Tuhan. Supaya tali kasih yang ada itu juga meringankan beban-beban mereka. Ya Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara yang kami kasihi ini, supaya ada di dalam perlindungan tangan Allah. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama menyaksikan Warta Gereja. Ayo Pak. Gak terasa ya Pak, Rex sudah 29 tahun. Iya Fik, wah tua mana nih Rex sama kamu Fik? Waduh, kalau saya kan masih belia Pak. Ngomong-ngomong, ini nanti obrolin apa Pak? Nah, kita ini nanti akan bicarakan tentang driven by grace ya. Jadi bukan driven by Vika, tapi driven by grace. Nah, intinya sih kita mau bicarakan tentang anugerah sih. Bagaimana hidup yang digerakkan oleh anugerah. Jadi supaya jemaat itu ngerti, everything is grace, grace is everywhere. Kalau nggak tahu seperti biasa, kamu cek di Google Translate ya, terjemahannya apa. Nah, dengan tahu anugerah itu apa, jemaat itu bisa melihat bahwa di dalam segala sesuatu sebetulnya anugerah Tuhan sih. Jadi cara pandangnya yang perlu diubah gitu. Wah, kalau gini saya langsung pengen banyak tanya ini Pak. Nah, nggak apa-apa. Memang panitia justru menyediakan ruang tuh untuk tanya. Oh, jadi ya? panitia baik hati banget, nggak kayak kamu, Fik. Jadi mereka menyediakan link, yaitu bit.ly/tanya-rek29. Nah, di situ nanti kamu bisa tanya apa saja di situ ya. Kecuali tanya tentang cicilan kredit bank, nggak bisa ya. Yang berkaitan sama topiknya ya. Tanya apa saja, nanti pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan mendapatkan piring cantik atau mangkok cantik. Dan bukan juga ya? payung ya Pak. Payung cantik. Pas di saat Iya. musim ini. Iya, nanti akan dijawab, pertanyaan yang bagus akan dijawab. Saya Ya. mau tanya sebenarnya yang dari dalam hati saya paling dalam ini Pak, tentang masalah anugerah gitu ya. Siapa tahu ada yang driven hidup saya. Masalah jodoh Pak. Oh, itu kalau itu menurut kamu sih
anugerah ya kalau kamu dapat suami ya, tapi menurut suamimu itu musibah tampaknya ya. Dan itu pertanyaannya berat banget sih. Yang bisa jawab rasanya Tuhan ya. Jadi kamu tunggu Tuhan ngadain seminar sendiri untuk kasih tahu jodohmu siapa. Tingkat Saya dewa. tunggu duduk di sebelah kanan Bapak ini ya, Pak. Iya. Tingkat dewa pertanyaan musik. Shalom jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli pada care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam dan bergabung dalam komunitas tertentu di REK, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami mengucapkan selamat kepada Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin bertumbuh di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Mari bergabung dalam discipleship groups di setiap gereja lokal. Mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo join dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini ya. Puji Tuhan, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden sudah hampir selesai. Mari terus doakan dan dukung apa yang sudah kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara dapat mentransfer dukungan dana Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari kita bersama-sama terus mendukung proyek misi di Papua ini dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay healthy, stay safe, God bless you, and happy Sunday. See you next week. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita agungkan Allah Tritunggal. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan karunia keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Kristus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
ibadat selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.